Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Zubaida. Di sini kita akan belajar mengenai konsep mol. Di mana hari ini kita akan mempelajari definisi dari mol itu apa. Kemudian kita akan menyinggung bilangan Avogadro. Kemudian kita juga akan membahas massa molar dan konversi serta aplikasi dari konsep mol dalam perhitungan kimia. Nah, sebenarnya mol itu apa sih? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita udah umum mendengar kata lusin, di mana kita tahu lusin itu menyatakan sebanyak 12 benda. Misal, satu lusin telur, berarti terdapat 12 butir telur. Atau satu lusin buku, berarti terdapat sebanyak 12 buah buku. Begitu juga seperti rim ya, di mana satu rim itu menyatakan sebanyak 500 lembar kertas. Dalam kehidupan kita sehari-hari, zat-zat yang ada di sekitar kita, misal yang paling sederhana adalah air, itu kan terdiri dari molekul-molekul yang sangat kecil, ya. Nah, satu tetes air itu mengandung miliaran, bahkan mungkin triliunan partikel molekul air. Nah, angka ini kan angka yang cukup besar ya. Nah, angka yang besar ini bisa kita sederhanakan. Nah, penyederhanaannya inilah kita menggunakan kata mol, di mana mol ini menyatakan banyaknya partikel dari suatu zat seperti itu, ya, di mana satu mol zat itu terdapat sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi partikel yang sangat banyak atau sangat besar tadi itu kita bisa nyatakan dalam 1 mol zat. Nah, angka 6,022 kali 10 pangkat 23 ini juga dikenal sebagai bilangan Avogadro. Begitu. Nah, jadi intinya mol itu adalah satuan jumlah zat yang menyatakan banyaknya partikel. Baik partikel itu dalam bentuk atom, molekul, ion, elektron, ataupun partikel-partikel yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian ada istilah massa molar, di mana massa molar ini merupakan massa dari 1 mol suatu zat tertentu, di mana satuan dari massa molar ini adalah gram per mol. Begitu. Nah, untuk menentukan massa molar itu bisa kita lihat dari massa atom relatif jika partikelnya masih berupa atom, atau massa molekul relatif gitu. Dimana massa atom relatif ini bisa kita lihat dari tabel periodik unsur ya kalau untuk atom-atom, sedangkan massa molekul relatif itu adalah total dari massa atom relatif atau AR dari atom-atom yang menyusun si molekul tersebut. Seperti itu. Nah, tapi untuk massa atom relatif maupun massa molekul relatif itu tidak punya satuan. Tapi untuk massa molar itu punya satuan, yaitu gram per mol tadi. Misal, di sini ada air, di mana rumus molekul air adalah H2O, AR dari H itu 1, AR dari O itu 16, sehingga jika kita tentukan MR-nya adalah 18. Nah, itu adalah MR atau massa molekul relatif. Sedangkan massa molarnya adalah 18 gram per mol. Jadi dia memiliki satuan. Yang artinya, jika air memiliki massa molar 18 gram per mol, 1 mol air itu nilainya akan sama dengan atau akan sebanyak 18 gram air. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga ingat tadi bahwa 1 mol jika dinyatakan dalam jumlah partikel itu adalah sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang artinya
dalam 18 gram air itu ada sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel air. Nah, berikutnya kita akan membahas bagaimana cara konversi mol menjadi besaran yang lain. Jadi di sini mol itu bisa kita hubungkan dengan massa, jumlah partikel, dan volume gas. Nah, hubungan mol dengan massa seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, di mana tadi kita tahu bahwa massa molar itu menyatakan banyaknya atau massa dari suatu zat untuk 1 mol zat tersebut. Maka ketika kita ingin mencari mol dari massa suatu zat, di sini kita bagikan massa. Di sini M kecil itu adalah massa dari zat yang tersedia, kemudian dibagikan dengan massa molar dari zat tersebut. Sebaliknya, jika kita ingin menentukan massa dari mol yang diketahui, maka di sini massa bisa kita tentukan dengan mengalikan mol dari zat yang diketahui dengan massa molar dari zat tersebut. Seperti itu. Ya, itu hubungan antara mol dengan massa. Berikutnya adalah hubungan mol dengan jumlah partikel, di mana tadi kita tahu bahwa mol sendiri itu menyatakan banyaknya jumlah partikel suatu zat, di mana tadi 1 mol itu ada sebanyak 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Artinya bilangan Avogadro yang tadi 6,022 kali 10 pangkat 23 itu adalah satuannya partikel per mol. Karena tadi kita tahu ya bahwa dalam 1 mol zat terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23. Maka ketika dalam suatu soal kita memiliki data jumlah partikel, kita bisa menentukan mol, di mana nilai mol itu adalah banyaknya partikel dari zat yang tersedia dibagikan dengan bilangan Avogadro, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 tadi. Sebaliknya, jika kita ingin menentukan jumlah partikel dari mol yang diketahui, maka nilainya adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah hubungan mol dengan volume gas, tapi di sini ada ketentuannya. Yang bisa menggunakan rumus ini adalah ketika kondisinya dalam keadaan standar atau standar temperature and pressure, di mana temperatur atau suhunya itu adalah di 0 derajat Celcius atau dalam Kelvin 273,15 Kelvin, dan tekanannya adalah 1 atm. Jika salah satu kondisi ini tidak terpenuhi, artinya keadaan tersebut bukan merupakan keadaan standar dan rumus ini nggak berlaku. Seperti itu ya. Jadi rumus ini hanya berlaku ketika keadaannya adalah keadaan standar. Nah, pada keadaan standar nilai mol itu bisa kita tentukan dengan membagikan volume dari zat yang berfasa gas tadi atau berwujud gas tadi. Kita lihat volumenya berapa, kemudian dibagikan dengan 22,4 liter. Begitu. Nah, sebaliknya, jika diketahui mol di soal, maka bisa kita tentukan volume dari partikel dalam wujud gas tersebut. Gitu. Ya, jadi di sini volumenya menjadi mol dikali 22,4 liter. Seperti itu. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih.